Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya terkagum-kagum ketika saya belajar sedikit lebih banyak lagi tentang Nabi Elisa. Mengapa saya katakan demikian? Ini nabi yang sangat sederhana. Dia merupakan murid daripada Elia, dan di dalam pelayanannya dia penuh dengan mukjizat. Hal yang membuat saya terkagum-kagum adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Elisa hampir-hampir memiliki kesamaan dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebut saja umpamanya Yesus mengubah air menjadi anggur. Elisa mengubah air di Yeriko dari air yang beracun menjadi air yang menyehatkan. Sebut saja yang kedua umpamanya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan kembali orang yang mati. Demikian pula yang dilakukan oleh Elisa yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan sedikit roti. Demikian pula dengan Elisa memberi makan ratusan orang hanya dengan sedikit roti. Bahkan Yesus Kristus menyembuhkan Bartimeus. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit, yang lumpuh dan lain sebagainya. Elisa melakukan hal yang sama terhadap Panglima Naaman. Masih ingat saudara? Perwira memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan prajuritnya. Begitu juga dengan Elisa menyembuhkan raja. Artinya mereka bekerja dan memberikan mukjizat kepada orang-orang yang memiliki banyak kesamaan. Lalu saya mulai berpikir, merenungkan ini rahasianya apa sehingga Elisa memiliki kemampuan yang luar biasa. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 kita akhirnya mengerti mengapa. Ayat 9 berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa minta 2 bagian roh Elia, atau dengan kata lain, Elisa meminta 2 porsi lebih besar dari pengurapan yang dimiliki oleh Elia. Dan inilah yang akhirnya membuat Elisa menjadi sedemikian luar biasa. Mengapa saudaraku? Pengurapan itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang punya jabatan. Dan pengurapan itu mengandung kuasa dan otoritas. Nah, Elisa sangat mengerti itu, bahwa dalam pelayanannya dia membutuhkan kuasa, dia membutuhkan otoritas. Dan ketika dia mendapatkan pengurapan itu, maka mukjizat demi mukjizat luar biasa dia kerjakan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara juga ingin merasakan kedahsyatan daripada apa yang dialami oleh Elisa. Saudara ingin memiliki otoritas untuk mengusir sakit penyakit saudara. Saudara ingin memiliki otoritas untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara ingin memiliki otoritas dalam perkataan saudara sehingga ada banyak damai sejahtera dan sukacita. Miliki pengurapan. Karena di dalam Mazmur 27 dikatakan 2 hal. Yang pertama, orang yang diurapi Tuhan berikan kepadanya kemenangan. Yang kedua, orang yang diurapi Tuhan dengar dari sorga seruan mereka. Tuhan Yesus Kristus sedemikian diurapi. Itu sebabnya disebut namanya Christ. Itu sebabnya disebut namanya Mesias, yang diurapi.
sehingga kita melihat karyanya yang besar. Dan hari ini, mari ada cara lain untuk merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ada cara lain untuk mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa, yaitu dengan pengurapan. Karena pengurapan mendatangkan dua hal. Tuhan jadikan kita pemenang, dan Tuhan mendengar doa kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang diurapi Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Siapa yang diurapi Tuhan? Yang pertama, orang yang hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah orang yang tinggal dalam kekudusan. Mereka lah orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapkah saudara diurapi oleh Tuhan? Maka hidup saudara penuh dengan mukjizat. Tuhan memberkati saudara. Kaulah harapan dalam